sini akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jennifer. Nama saya Risma. Nama saya Septika. Nama saya Claudia. Baiklah, di sini kita akan memulai video pembelajaran tentang perpajakan. Yang pertama, pengertian pajak. Yang kedua, fungsi pajak. Yang ketiga, manfaat pajak. Yang keempat, tarif pajak. Yang kelima, ciri-ciri pajak. Yang keenam, perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Yang ketujuh, prinsip pajak. Yang kedelapan, sistem pajak. Yang kesembilan, jenis pajak. Dan yang kesepuluh, cara pemungutan pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, fungsi pajak. 1. Anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti media fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Kedua, mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 3. Stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. 4. Redistribusi pendapat. Fungsi redistribusi pendapat yakni membuat pendapat masyarakat merata. Ketiga, manfaat pajak. Adapun manfaat pajak adalah 1. Membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan lainnya. 2. Mengatur laju inflasi. 3. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. 4. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. 5. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. 6. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini persentase tarif semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu tarif progresif, yang kedua tarif pajak progresif atau tetap, yang ketiga tarif progresif degresif, yang keempat tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini dikebalikan dari tarif pajak progresif. Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama tarif degresif, yang kedua tarif degresif tetap, yang ketiga tarif degresif progresif. Yang kelima, tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. 5. Ciri-ciri pajak. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Yang keenam, perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya.
Berikut ini adalah perbedaan antara pajak dan pungutan resmi. 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. 2. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah seorang yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan untuk pungutan resmi adalah khusus untuk orang yang menggunakan fasilitas maupun jasa tertentu. 3. Pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pungutan resmi tidak memiliki surat ketetapan. 4. Pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa langsung. 5. Perhitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung pemerintah. 6. Tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. 7. Pemungutan pajak sifatnya memaksa, pungutan resmi sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, prinsip pajak. 1. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Yang kedua, prinsip kepastian. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. Prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Yang kedelapan, sistem pajak. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Yang pertama yaitu official assessment, yang kedua self assessment, yang ketiga sistem perpajakan Indonesia. Kesembilan, cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self assessment system. Self assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Yang kedua, official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besar pajak yang harus dibayar. Demikian penjelasan kami tentang perpajakan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.